Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih kita ada di posisi butuh pinjaman? Atau sebaliknya, ada teman yang mau pinjam uang ke kita? Ini kan hal yang biasa banget ya dalam hidup. Tapi dalam Islam, urusan utang piutang itu maknanya jauh lebih dalam loh. Ini bukan cuma soal transfer duit, tapi soal iman, tanggung jawab, dan cara kita membangun komunitas. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini nih dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal lihat kenapa sih pinjaman itu bisa jadi wujud keimanan. Terus, kita dalami peran si pemberi dan si peminjam. Aturan mainnya gimana, dan apa konsekuensi spiritualnya kalau utang nggak dibayar. Terakhir, kita akan lihat gambaran besarnya. Gimana semua ini sebetulnya bertujuan untuk membangun komunitas yang lebih kuat. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah, dalam Islam, meminjamkan uang itu bukan soal bisnis. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah tindakan dukungan komunitas yang akarnya tuh dalam banget di keyakinan kita. Konsep utamanya itu disebut qard. Aturannya simpel banget. Kamu ngasih sesuatu untuk bantu orang, dan yang dibalikin ya jumlah yang sama persis. Nggak ada embel-embel, nggak boleh lebih. Tujuannya murni 100% untuk tolong-menolong, bukan cari untung. Nah, ini yang mengubah dinamikanya. Dari sekedar transaksi, jadi sebuah tindakan kepedulian. Dan landasan untuk saling menolong ini bukan karangan, tapi datang langsung dari Al-Quran. Ayat ini menegaskan kalau kerjasama dalam kebaikan itu adalah inti dari masyarakat yang bertakwa. Jadi, ngasih pinjaman tanpa bunga itu bukan sekedar saran baik, tapi bagian dari perintah untuk membangun fondasi komunitas yang saling dukung. Oke, dalam setiap transaksi utang piutang kan pasti ada dua pihak ya, si pemberi dan si peminjam. Nah sekarang mari kita lihat lebih dekat peran mereka. Karena keduanya itu punya keutamaan dan tanggung jawab yang sama-sama penting. Buat yang ngasih pinjaman, coba deh lihat, pahalanya itu luar biasa. Hadis ini ngejelasin kalau dengan kita meringankan beban seseorang di dunia, kita itu sebenarnya lagi berinvestasi untuk kebaikan kita sendiri di akhirat nanti. Jadi, poin kuncinya adalah niat. Niatnya murni bantu ringanin kesulitan, bukan cari keuntungan materi. Nah, ini nih bagian yang mungkin bikin kaget banyak orang. Ternyata pahala ngasih pinjaman atau qard itu terkadang bisa lebih besar daripada sedekah. Loh kok bisa? Karena gini, sedekah itu kan bantuan langsung yang habis saat itu juga. Sedangkan pinjaman itu memberdayakan seseorang buat mandiri sambil tetap menjaga harga dirinya. Ini adalah bantuan yang membangun. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Di satu sisi, ada si pemberi yang niatnya menolong dan pahalanya seperti sedekah. Di sisi lain, ada si peminjam yang niatnya mengembalikan dan nilainya adalah menjaga sebuah amanah. Jadi ini bukan hubungan satu arah, tapi sebuah kemitraan yang dibangun di atas niat baik dan tanggung jawab bersama. Tentu aja, biar sistem ini jalan dengan baik dan nggak malah jadi masalah, Islam ngasih beberapa aturan etika atau adab yang jelas. Ini bukan buat membatasi ya, tapi justru untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam transaksi ini. Jadi, inilah 4 pilar utang piutang yang etis. 1. Niat yang tulus buat bayar. 2. Nggak boleh ada keuntungan tambahan apapun buat si pemberi. 3. Wajib dicatat transaksinya biar jelas dan nggak ada sengketa. Dan 4. Bayar tepat waktu kalau memang mampu. Intinya cuma satu, keadilan dan kejelasan. Tapi, dari keempat aturan itu, ada satu yang paling fundamental, paling penting dan gak bisa ditawar sama sekali. Larangan mutlak terhadap riba. Jadi, apa sih riba itu? Gampangnya gini deh. Riba itu adalah keuntungan tambahan apapun yang disyaratkan di awal oleh pemberi pinjaman. Kalau kamu pinjemin 100.000 dan minta dibalikin 110.000, nah yang 10.000 itu riba. Inilah garis pemisah yang tegas antara pinjaman gotong royong dengan pinjaman komersial. Terus kenapa sih riba itu dilarang keras? Nah, filosofinya dalam banget. Dengan melarang riba, tujuannya adalah membangun sistem ekonomi yang adil. Sebuah sistem yang melindungi orang yang lagi butuh dari eksploitasi dan memastikan kekayaan itu berputar di masyarakat, bukan cuma numpuk di tangan segelintir orang. Dan coba deh lihat gimana aturan pertama soal niat tadi. Itu didukung penuh secara spiritual. Hadis ini tuh semacam jaminan bahwa kalau niat kita tulus buat bayar utang, kita bakal dapat pertolongan dari Allah. Wah, ini motivasi yang luar biasa banget kan, buat kita jadi orang yang bertanggung jawab. Terus, untuk menggarisbawahi aturan ketiga tentang pencatatan, ini ada fakta yang wow, luar biasa. Coba bayangin, ayat terpanjang dalam seluruh Al-Quran itu isinya ngebahas secara rinci soal pentingnya menulis perjanjian utang.
Ini menunjukkan betapa seriusnya Islam memandang kejelasan dan keadilan dalam urusan finansial, biar nggak ada konflik di kemudian hari. Nah, sekarang kita geser ke topik yang lebih serius nih. Apa yang terjadi kalau utang nggak dibayar? Konsekuensinya ini besar banget, baik secara sosial di dunia maupun spiritual di akhirat. Perbedaannya itu langit dan bumi. Melunasi utang tepat waktu itu adalah tanda kita menunaikan amanah, sebuah tindakan mulia. Sebaliknya, sengaja menunda-nunda pembayaran padahal kita mampu, itu dianggap sebagai tindakan zolim, sebuah kezoliman atau ketidakadilan. Di titik ini, masalahnya bukan lagi soal uang, tapi udah masuk ke ranah moral. Dan biar kita paham seberapa beratnya beban utang ini, ada satu kisah yang benar-benar kuat banget. Nabi Muhammad SAW pernah menunda memimpin sholat jenazah seseorang sampai ada yang menjamin kalau utang almarhum akan dilunasi. Pesannya sangat jelas, selesaikan urusan utang di dunia karena itu akan jadi beban yang sangat berat di akhirat. Oke, setelah kita bahas semua aturan dan peringatan tadi, kita sampai di pertanyaan utamanya, buat apa sih ini semua? Jawabannya itu jauh lebih besar dari sekedar transaksi antar individu. Ini tentang visi masyarakat seperti apa yang ingin dibangun oleh prinsip-prinsip ini. Nah inilah hikmahnya, tujuan besarnya. Semua aturan tadi, larangan riba, penekanan pada niat baik, kewajiban mencatat, semuanya itu dirancang untuk satu goal, menumbuhkan budaya tolong-menolong dan memperkuat tali persaudaraan. Ini adalah cara untuk menciptakan jaring pengaman sosial, di mana orang-orang saling menjaga satu sama lain. Dan semua ini pada akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan reflektif. Coba kita bayangkan sejenak, gimana ya jadinya komunitas kita, lingkungan kita, kalau setiap pinjaman adalah tindakan tulus untuk menolong, dan setiap utang adalah amanah suci yang wajib dipenuhi. Itulah visi yang ingin dibangun oleh prinsip-prinsip ini. Sebuah masyarakat yang adil dan saling peduli.